Kalian dulu pasti sih first picknya Mau buat Cici SRG. dulu kan? Dari tadi kan kita ngeliat Cici jadi prioritas. Granger. Ambil Grangernya. Udah Granger sama paling Joy. pas. Sepowerful itu game kedua Kelra dengan Granger. Gitu. Betul. Tapi Joy, nggak di ban, di pick langsung. Gitu ya. Berani lah tadi ini. Karena memang kayaknya mau udah ke rencana sih sama Onyx Philippines, mereka mau ngambil Joy, makanya match up yang bikin susah Joy-nya itu Hayabusa dihilangin. Biar dikasih aja tank-tank jungler mah enggak, karena dari tadi Baxia kalah ya di series ini ya. Kayaknya Baxia kayak gitu-gitu aja gak sih? Gitu aja. Cuma tahan Baxia badan. jungler mungkin udah bukan semifinal material. Apakah ada meta shifting atau sesuatu? Kita ngeliat biasanya Baxia tuh bagus tuh. Ini kayak enggak. Lebih ke player power hero-nya sih menurut aku ya. Iya. Sekis dan King Kong bukan player Baxia. Sebenarnya bukan Dr. Notes. bukan Bagus banget tuh. Bagus banget tuh. bukan gak bisa ya, tapi kayak Wow. potensinya jadi nggak keluar aja. Tapi ini adalah hal yang wow gitu dibawa Wow. dengan SRG juga. Karena jawaban Dream. buat Joy tiba-tiba nambah satu. Ada Fredrin. Wow-nya wah gak? Enggak dong, jadi caster nanti. Ya tapi ya ada Parsia juga. Parsia Fredrin bisa jadi combo ya, Energy Eruption untuk nangkap si Joy-nya. Itu ada, jadi ada dua efek ya sisi yang bisa pegang Joy. Oke, di saat Joy udah kesulitan kayak gini, seharusnya Onyx PS juga udah punya jawabannya lagi dong. Biar nggak miserable dan tertati-tati dan menyedihkan. Betul. Ya ini salah satu jawaban untuk bisa mengusir Fredrin atau bahkan Feder Airstrike ya. Iya. Bravest Fighter. Acak-acak aja belakangnya. Betul. Pejuang paling berani, lapu-lapu. Bravest Fighter, Bravest Fighter. pejuang paling berani. Benar. Ototnya lebih besar yang mana? Fredrin atau lapu-lapu? Lebih gede badannya Fredrin tapi ototnya kayak lapu-lapu deh ya. Aku lebih suka lapu-lapu karena Fredin tangannya yang satu masuk kantong. Berjalan dengan gaya. Jadi ngejudge ya. Oh ya sorry. Jadi ngejudge gaya. Sorry. Tapi kalau ngelihat keduanya kata mau lapu-lapu bisa jadi pengusir Yap. Fredrin. Betul. Usir Fredrin, usir si Parsia yang paling penting sebenarnya. Sebenarnya ya bisa cancellation Bisa juga kan. cancellationnya di sana. Tapi ya Bravest Fighter-nya pasti untuk ngejar ke Fredrinnya biar Fredrin ini juga gak terlalu bisa bertahan lama di depan. Ya intinya pokoknya cicil Fredrinnya biar dia mundur ya kan. Sweeping ya. Sweeping kecuali nih kalau Fredrinnya udah kesakitan dibalikin juga bisa sebenarnya. Bahaya itu. Ya, tapi ada kondisi lah, terms and condition applied ya. Dimana kadang-kadang kita melihat ada appraisal right yang mau dipakai, tapi udah tumbang duluan Fredrin. Itu sering sebenarnya. Udah ancang-ancang. Udah ancang-ancang tapi tumbang. Sayang ya. Lui. Loyi, Di ban sendiri oleh SRG. ya, karena udah ada Parsia satu. Yang kedua kalau Loyi di ban, bakal ada lagi satu hero jalan kaki yang muncul. Kira-kira karena EXP sih. Kira-kira menurutku antara Cici atau Glue. Lui ya Cici nggak terlalu di prio sekarang ya. Tumben match ini ya, Kak. Cici first. Tumben gitu. lebih ke ya udah react aja juga kan terutama. Dan bahkan mereka masih bisa pakai Ruby SRG. Dan itu bisa bakal ngeganggu Joy-nya lebih lagi. Iya, ada ini ya, banyak disruption Udah nanti bukan buat ganggu ini. lagi itu kayaknya. Udah megangin, digandeng. Joy-nya Diteror. udah nggak bisa lepas lagi. Berat. Ya, Ada mungkin kalau Kalea. teror zaman dulu tuh Hilda ya. Kita melihat Hilda yang Oh, menghilang iya. sebenarnya. Tapi Hilda itu masih masuk dalam good option loh kalau memang mau dipergunakan. Untuk early sampai mid. Early sampai mid, yes. Kalau sampai lepas kontrol di sana, bye gamenya. Soalnya Wassalam. sekarang memang lebih ke EXP sama Romer yang punya sisi besar gak sih? Iya. Lebih ke bantuin setup. Biar enak ya jungle-nya buat bisa dapat turtle. Oke, last band dari SRG. Mid lane lagi kan yang bakal ditarget. Sebenarnya kayaknya kalau untuk Kimi gak masalah gak sih untuk saat ini? Tapi kalau pakai Fredrin harusnya masalah gimmick. Oke, Ya, bisa kepegang. kecuali bisa di outrun sama Farsanya dan bahkan Zuxin yang kita tidak melihat. Nggak sampai ya karena Iya, karena di game 1 game 2 juga selalu di ban early. Tapi untuk Super Friends berarti hero apa nih yang kesisa? Yang cocok. Kimi. Udah ya. Udah nggak usah aneh-aneh gitu ya. Iya. Udah main Kimi bisa buat pegangin Fredrin juga. Dan kalau Brave Assault-nya meleset kan udah tinggal di kiting. Sebenarnya banyak sih opsinya, kayak kemarin kan Novaria juga bisa, iya, atau bahkan Yves juga buat megangin ke Fredrinnya, atau mau adu range juga sama Farsa, oke. Nah, dan bahkan Iya. Faramis juga ada gitu loh, bisa masuk dalam kondisi dipakai. Apakah cukup Faramis untuk damage early bersama kawan-kawan menggerakkan early game Onyx PH? Ya, disimpan yang terakhir ya. Dirahasiakan. Dirahasiakan loh. RHS. Ya karena kalau ada glue-nya mungkin bisa dipakai nanti buat last pick. Oh,
Biar emang dipancing aja ya. Iya. Silahkan menggunakan glue. Nanti aku faramisin gitu. Oke, tapi Pilihan untuk kombinasi yang tepat, akankah mereka lebih SRG itu lebih fokus mengkombinasikan combo mereka atau menjawab Onyx PH untuk 2 slot ini? Aku suka kalau mereka main kombinasi. Beatrix. Ya Beatrix Kalia atau mungkin dengan kombinasi lain seperti Parsha dengan Kalia kan udah masuk ya. Berarti EXP-nya yang crowd control. Iya. Mungkin edit. Kalau mereka mau pakai. Bisa ngasih damage juga ya. Ya kalau enggak ya udah Cici aja lah, back to basic gitu. Cici Beatrix. Yep, Soalnya Cici itu Beatrix. juga kan combo Kalia Beatrix jadi salah satu Cici pembawa mereka ke semifinal kemarin. Oh, Bruno. Oh. Oke. Bruno juga bagus, karena Bruno di sini bisa untuk nahan Joy-nya kalau mau ke belakang. Flying tackle, bisa lebih jauh lagi dan bahkan dia punya regen life lebih cepat dengan Husklaw dan juga Berserker nanti. Bruno dari Innocent? Ya, Bruno. Gimana kalian ngeliat Bruno dari Innocent? Ini ngejawab aja sih untuk biar dirinya aman juga kalau kena tabrak Joy. Ya, dan sekali lagi SRG adalah tim yang akan bermain front to back. Mereka bisa. Ajar terus. Ini dari Onyx Philippines mereka masih bisa split, masih ada Joy. Tapi kalau kita melihat dari komposisi untuk SRG udah mereka main front to backnya kuat banget kalau jadi. Oke, berarti jawab front to back lagi nih dengan midnya. Ya. Satu mid, karena Loi-nya di ban juga sih. Itu bagus sih, good option dengan ban Loi. Kayak front to back-nya mereka lebih tidak terhentikan lagi. Oke, tapi Yves yang mereka pilih. Ini kalau dari segi pemilihan hero, gimana kalian menilai 2 ini? Aku suka SRG kalau mereka bisa main pick off 1 dan juga mereka front to back-nya kuat banget. Aku suka Onyx Philippines sih. Mereka bisa acak-acak backlinernya dengan Gatot dan Lapu-Lapu. Ini pilihan karena memang ingin melawan atau memang dari hati? Dari hati terdalam. Dari hati terdalam. Objektif aja. Objektif aja. Jadi sama-sama punya pilihannya. Namun bagaimana dengan para caster melihat game yang ketiga, Ranger Mars dan juga Lim Kochul? Yes, tentunya walaupun lelaki bukan untuk dipilih, tapi kita akan memilih kalau misal gue lebih menuju ke arah Onyx Philippines. Kenapa? Karena gue suka banget gameplay mereka dengan agresif, mereka punya Granger Dearly, mereka punya Joy, dan tentunya Lapu-Lapu akan menutup jalan Farsha. Oke, kita akan lihat eksekusinya nanti seperti apa. 1-1 masuk di game yang ketiga semifinal MSC at EWC. Yang kalah ini akan main lagi tetap besok di bronze match Tapi jalan untuk menuju grand final udah tidak ada, tertutup. Ini adalah satu tiket terakhir dari kiri, Lim. Yep. Pertama dan terakhir tentunya. Karena untuk di selanjutnya, sorry, ini dari kanan, selanjutnya akan dari bracket kiri. Benar. Dan balik lagi ya untuk Onyx. Ini draft Onyx PH ya, mirip banget ya sama Onyx ID ya. Ya sama-sama Onyx sih memang sih. Tapi ini sangat-sangat mirip, hampir 100% mirip malah. Oke. Tapi gue suka banget sih di sini, dimana Kirk nanti sebenarnya akan bisa menutup jalan para pasukan Selangor Giants untuk following up ya, karena Stromy jujur di game kemarin melihat Parsha-nya agak cukup mengerikan, Lim. Iya, sebenarnya Mr. Parsha jago-jago lah semuanya, apalagi yang ada di MSC ya. Semuanya tuh jago jaga jarak. Yang pembedanya menurut gue tuh cuma satu hal nih. Semakin jago Parsha semakin gak muncul di map. Dan satu-satunya yang gue ngeliat kayak gitu baru Sans. Oke. Dan bahkan kita lihat di sini Kelra pun masih dapetin ke arah gold buff di arah bottom lane. Dan ngomongin ke arah sustain one by one situation antara Granger dan juga Bruno, memang Bruno akan lebih kuat nanti ketika ada Husklaw. Dia akan bisa sustain sendiri. Tapi gimana caranya Kelra ngepoking itu akan penting. Karena kalau misalnya nanti dalam kondisi ganking yang dilakukan oleh tim Onyx PH ke arah gold lane ataupun dari tim Selangor Giants, itu penting banget. Tapi nampaknya King Kong menutup jalan dari Stromy. Power dari King Kong dengan flanking gaming yang dia miliki itu yang menutup para pasukan dari tim Onyx PH atas satu first blood di arah tengah. Ya tapi rame banget nih regroup dari Selangor Giants. Ini mirip banget sama regroup tim Liquid. Mereka benar-benar suka banget kumpul di tengah. Mereka kuasain rivernya. Tapi ya jangan salah nih, jungle tank tetap akan punya keunggulan lebih di turtle yang pertama. Bahkan di objektif 3 pertama. Jadi Joy dari King Kong ini harus punya opsi lain lah, atau memang benar-benar mau lepas, silakan aja. Oke, tapi nampaknya kontes di arah belakang dan Flash tetap bangun retribution dan Sekit dengan sangat tenang, tidak tergapai dengan adanya reward dari polisi nabangan King Kong take down. Tapi Super Prince tidak mendapatkan 1 poin kill. Penutup dari 2 poin yang gagal dari Purify Gaming dari Super Prince. Berhasil menyelamatkan dirinya. Dan Kirk, dia terdeteksi. Bayangkan kalau Stromy nggak lihat ada minion yang bergerak, ada jungle yang bergerak ke sana, mungkin agak cukup offside. Tapi ya jujur tadi Stormy flicker untuk maju dan menjangkau dari jarak filter strike. Itu udah kelihatan banget sih, padahal kena pun nggak tumbang. Tapi ya sangat over resource gue ngelihatnya.
Dan ya turtle pertama tetap didapatkan oleh Selangor Red Giant juga. Ini yang menurut gue tadi udah gue bahas bahkan sepersekian detik sebelumnya. Jungle Tank akan selalu punya keuntungan. Joy dari King Kong dia akan pikir 2 kali untuk masuk ke depan. Sementara Sekis ya dia nggak mikir, dia tinggal maju ke depan, dia tinggal tahan badannya di depan. Dan ya untuk eksekusi Retribution balik lagi ada 2 efek sisi yang bakal mengganggu gitu kan dari Onyx PX. Retribution King Kong. Tapi balik lagi ya, gue ngelihat dari Retribution ini selain perhitungan dari kalkulasi damage, satu juga yang paling penting sih dari Battle of Retribution, ketenangan. Karena tenangnya di saat lakukan Retribution itu yang ngebuat chance besar banget mereka untuk bisa nge-take over. Sebenarnya untuk pressure pun itu ya ketika musuh nggak muncul aja itu udah pressure. Jadi kayak pressure itu bukan cuma dari untuk hero-nya, untuk skill-nya bukan, tapi ya dari vision-nya aja tuh udah bisa jadi pressure. Makanya kayak Retribution itu sangat-sangat penting lah. Gimana caranya bisa dapetin dengan tenang. Sementara sekarang nih gue masih menunggu pergerakan dari Sekis. Kalau memang dia mau rotasi sebenarnya ya ke gold lane enak banget tahu. Kalranya pakai Purify. Sekali kena bait aja Purify-nya. Itu benar-benar udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi Kalranya. Ya, dan bahkan informasi telah didapatkan di mana para pasukan dari tim Onyx Philippines kali ini mereka mau coba untuk melakukan setup menuju ke arah turtle yang kedua. Apakah bakal di take over? Kita mau menyaksikan. Karena telah dibuka vision dari seorang Brusco di depan sana, membuat para pasukan dari tim Selangor Red Giants mendapatkan informasi Super Face tidak ada Purify. Tapi kali ini ditutup jalan oleh Brusco dan bahkan King Kong is coming. Bercekat belakang, tapi kalau King Kong masuk itu udah pasti akan ada tsunami slam. Para pasukan dari tim Onyx Philippines mereka udah melakukan regroup, tapi Retribution dari Sekis dengan free tanpa ada apapun membuat turtle kedua di tangan dari Fredrin. Hati-hati loh, Innocence udah mulai jadi tadi. Hasklaunya udah mulai membara. Dan yang bahaya adalah Bruno ini continuous damage yang pasti. Memang Granger juga, tapi tahun Brusco Masih punya Avatar of Guardian. keras. Masih punya Avatar of Guardian juga. Tapi lihat Yums langsung coba menuju ke batang hidungnya. Brusco is coming. Plating bakal menjadi pilihan utama. Para pasukan dari tim Onyx Philippines mereka terperangkap di arah bottom lane. 2 pemain mereka bahkan 3 dengan Super Prince yang nggak bisa melakukan covering up. Melepaskan satu buah turret dari bottom lane adalah keputusan yang mungkin bisa dibilang tepat. Ya, karena atasnya juga diambil kan. King Kong mencoba seenggaknya untuk mendapatkan pertukaran War Axe. Lapu-lapu. Dari Kirk, item pertamanya War Axe. Gue pikir tadi kayak dia bakal Fury Hammer aja. Terus dia pakai item defense. Atau kadang ada juga yang bikin Hunter Strike-nya dijadiin. Cuma War Axe juga fine sih. Dia ada spell farm, dia ada damage tambahan lagi untuk turun damage di bagian depan nanti ketika dia coba untuk flanking. Cuma ya tipis banget pasti. Karena dia nggak ada defense item di awal. Makanya dia butuh banget cara Varsha. Pastikan kalau dia mau tukar 1 untuk 1, ya tukar 1 untuk 1 untuk Varsha yang worth it gitu loh. Ngomongin ke arah depan masih bisa dihantam oleh Onyx Philippines dengan yang lainnya. Dan sekarang kita lihat Selangor Giants. Dia mencoba untuk mendapatkan semua vision. Dia mencoba untuk memenangkan semua laning. Dan ini terbukti. Onyx Philippines seakan-akan bermain di setengah lapangan. Dikandangin. Tidak boleh lewat sungai sedikit pun. Ya, dia harus buru-buru cari item dulu ya untuk King Kongnya. Karena ya Joy sendiri juga hero scaling. Dia hero yang butuh banget item. Bahkan ngelepas objektif untuk ambil buff pun nggak masalah. Tapi King Kong bakal ditabrak. Oke, King Kong bakal coba ditabrak. Mundur ke belakang. Langsung rekam melakukan following up. Berapa dari berapa sana terlalu berat dari King Kong. Satu patokan burung fairy ternyata menutup King Kong. Dengan adanya turtle yang ketiga sudah muncul di lane up down. Terbakar tadi dengan lethal ignition. Dan ya ini harusnya di skip karena kalau misalkan mereka coba pakai Super Prince menuju ke arah belakang, target utama mereka dengan tsunami slam terkeluar karena bisa terlalu besar. Bari Water Manipulation nggak bisa menutup para pasukan dari tim Onyx Philippines untuk menyelamatkan Super Prince. Terlalu besar damage yang diberikan membuat Innocent terlalu perkasa di gold lane kali ini. Oke, dia memang nggak menang 100% laning terhadap Kelra, tapi lihat di saat tim fight besar, damage dari awal yang sudah bisa diberikan menuju ke arah belakang. Lihat tahun ini dilakukan menuju ke arah Innocent, damage dari Kirk tapi berapa yang terjang nggak nyampe. Sayang sekali dan Innocent kembali dengan lifesteal yang cukup besar. Melepaskan Brusco dan juga Kirk adalah pilihan yang sangat tepat. Wah, termakan tempo nih. Selangor Red Giant mereka bisa take over. Mereka bisa pegang kendali King Kong. Victory Strike masih aman. Dan ini nggak bisa loh, nggak bisa untuk diajak terus kayak gini. Onyx PS harus sadar. Mereka butuh farming, King Kong butuh item. Dan gue nggak tahu kenapa Super Friends hari ini lagi kenapa ya. Dia kayak gampang banget ngebait Purify-nya. Bahkan kayak, ya kalau bisa bilang bahasa yang lebih agresifnya tuh kayak panik tuh.
Iya, Gak tahu kenapa. agak cukup panikan dan bahkan yang sebenarnya gue ngeliat dari game pertama sih dia nggak ngekontrol mid sih. Padahal Super Friends salah satu player yang sangat kuat untuk mengontrol mid lane-nya. Karena ini berimpact banget sama Kelra. Lihat betapa beratnya Kelra untuk bisa bertahan di area laning. Sedangkan sungainya Vision nggak punya, rotasi nggak dilakukan. Mereka benar-benar seakan-akan terperangkap. Ngomongin ke arah King Kong untuk melakukan rotasi untuk dapetin ganking. Tidak bisa mengandalkan King Kong di early game seperti ini. King Kong kuat di team fight, early, damage magical. Tapi untuk melakukan ganking, mereka butuh sisi pasti untuk Innocent. Oke. Tapi reset lagi ya. Ngomongin soal defense, Super Friends tetap punya range yang jauh, high ground defender yang lumayan kuat. Plus, kalau misalkan satu lane pengen dipegang, ada Kirk mungkin yang nanti bisa split push tipis-tipis, atau kalau enggak King Kong yang taruh. Karena sekarang kondisinya lagi defensif, di Onyx BH ini nggak usah pusing-pusing. Karena ya yang tugasnya ngedorong itu adalah Selangor Red Giant. Sekarang tugasnya mereka adalah defensif terlebih dahulu. Cuma memang sih, 6.000 gold ini angka yang menurutku lumayan cukup keterlaluan lah. Sementara lihat alert-nya langsung di setup, bahkan informasi pun Selangor Red Giant mereka bener-bener free, nggak dibuka sama sekali sama Onyx BH. Gak dibuka sama sekali. Mereka lebih memilih buying time. Sekes di sini juga untuk ditumbangin gak bakal worth it. King Kong masih butuh waktu. Brusco Vision udah banyak banget yang dibuka sama dia. Tapi mau nggak mau mereka harus regroup balik ke base-nya supaya bisa melakukan defensif. Keuntungan saat ini adalah masih menit ke-9, masih ada Holy Defense. Tapi kalau Holy Defense itu hilang dan snowballing yang nggak berhenti, ini bahkan di menit selanjutnya bisa tumbang. Tapi Super Friends, satu purifier terakhir berhasil digocek. Akhirnya dengan sangat tenang Super Friends kembali. Flicker defensif, predict kill ini diberikan dari Kirk membuat dirinya masih bisa selamat dari kayak yang dilakukan. Karena mereka sadar, mereka butuh Kirk sebagai satu power dive in ke arah backline Selangor Red Giants. Oke, King Kong tadi pakai patuh cooldown. Terus dia pakai jenis one di item pertama, bukan Starlium lagi. Ya gue tahu emang efek dari Starlium yang kena nerf lumayan parah kan. Tapi masalahnya life steal itu masih dibutuhkan dan Net Lord menuju ke arah bottom lane. Langsung ada final red stripe ke belakang, Kirk mencoba untuk berkabeh ke arah belakang kah? Tapi nampaknya tidak. Best sudah menjadi pilihan, reward manipulation coba ditutup depan sana, Kirk! Bahkan karena damage yang bisa dikeluarkan memasukkan dari tim Onyx Philippines membalas dengan avatar Guardian. Kara, damage yang belum tidak cukup membuat para pasukan dari tim Onyx Philippines mereka porak-poranda. Dan bahkan tidak ada sama sekali yang hilang dari Selangor Red Giants. Jadi nggak kuat tadi. Udah ada anti-regen padahal dari super Kara! So take down Innocent. Damage yang cukup, fokus ke arah endgame. Base gak beli apapun yang terjadi pada pasukan dari tim Onyx Philippines. Mereka terperangkap di kandangnya. Selangor Red Giants berhasil mengandangi Onyx Philippines. The Beast in cage. Wow, 10 menit saja. Waktu yang sangat-sangat cepat. Selangor Red Giant membuktikan lagi-lagi kalau mereka akan terus memimpin. Bude Clara Monster.